Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan terkait bab 4 sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru 1966 sampai 1994. Berikut video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagi Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan masa transisi yang berlangsung pada tahun 1966 sampai 1967. Pada masa transisi ini terdapat kejadian-kejadian yang pernah terjadi di bangsa Indonesia, yaitu antara lain yang pertama aksi-aksi Tripura, yang kedua yaitu Super Semar atau Surat Perintah 10 Maret, dan ketiga adalah dualisme kepemimpinan nasional. Di sini saya akan menjelaskan dua saja, yaitu aksi-aksi Tripura dan Super Semar. Sebelum ke intinya, kita harus tahu apa itu masa transisi. Masa transisi adalah masa di mana atau fase perpindahan dari masa Orde Lama menuju Orde Baru. Nah, kita juga harus tahu apa itu Orde Lama dan apa itu Orde Baru. Orde Lama adalah masa di mana bangsa Indonesia dipimpin oleh Pak Presiden Soekarno, yaitu sekitar pada tahun 1945 sampai 1965. Sedangkan masa Orde Baru adalah masa di mana bangsa Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Langsung saja, yang pertama yaitu aksi-aksi Tripura atau Tri tuntutan rakyat atau 3 tuntutan rakyat. Adapun latar belakang mengenai mengapa Tripura ini dapat terjadi, yang pertama yaitu pengaruh dari G30 SPKI. Kita sudah mengetahui bahwa dalam dari G30 SPKI ini adalah Partai Komunis Indonesia, yaitu dengan menculik dan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat. Kita juga sudah mengetahui bahwa salah satu penyebab PKI melakukan gerakan tersebut adalah salah satunya mempunyai konflik dengan Angkatan Darat dan juga mempunyai konflik dengan partai-partai lainnya. Tetapi pada masa jabatan Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia ini memiliki wewenang atau posisi yang cukup tinggi sehingga dapat mendorong dibubarkannya Partai Masyumi dan mampu menekan kebijakan Angkatan Darat. Puncak dari tragedi ini yaitu pada malam 30 September 1965, yaitu dengan menculik dan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat. Dan karena tragedi itulah yang menjadikan percikan-percikan yang membakar situasi-situasi di bangsa Indonesia ini. Situasi seperti bangsa Indonesia menjadi lebih panas, gejolak politik menjadi meningkat, dan masyarakat yang membenci PKI mulai bergerak dari pengejaran sampai pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau bahkan orang-orang yang terlibat dalam G30 SPKI. Yang kedua yaitu krisis ekonomi. Pada tahun 1965, bangsa Indonesia mengalami inflasi besar-besaran. Harga barang-barang menjadi melambung tinggi, nilai tukar uang semakin rendah, dan barang-barang pokok di pasaran langka untuk ditemukan. Yang ketiga yaitu krisis politik. Pada masa itu Presiden Soekarno mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin revolusi dan presiden seumur hidup di bangsa Indonesia. Hal tersebut sudah sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip tokoh-tokoh politik yang ada di bangsa Indonesia. Kebijakan Pak Soekarno yang dilakukan Pak Soekarno ini dengan membubarkan partai-partai yang bertentangan dengan PKI seperti Masyumi dan lain-lain sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap gejolak politik dan keamanan di Indonesia. Adapun aktor-aktor atau pelaku-pelaku dalam aksi-aksi Tripura ini, yang pertama yaitu ada KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Yang kedua ada KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pemudi Indonesia. Ada KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Ada KABI,
Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, ada KAGI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut atau organisasi-organisasi tersebut bergabung dalam Front Pancasila yang bertujuan untuk melakukan demonstrasi terus-menerus terhadap Presiden Soekarno, sehingga kelompok tersebut melakukan 3 tuntutan terhadap Presiden Soekarno yang disebut dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang berisikan yang pertama yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua yaitu pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan ketiga yaitu penurunan harga-harga atau barang-barang pokok atau perbaikan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Super Semar atau Surat Perintah 10 Maret. Oke, selanjutnya yaitu mengenai Super Semar atau Surat Perintah 10 Maret. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dalam upaya untuk menstabilkan politik dan sosial di bangsa Indonesia, karena pada masa itu kestabilan sosial dan politik Indonesia sangatlah kacau. Adapun latar belakang mengapa surat perintah ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, yang pertama yaitu aksi demonstrasi menentang pemerintah demokrasi terpimpin meningkat. Yang kedua yaitu keamanan Presiden Soekarno terancam. Yang ketiga yaitu Presiden perlu memulihkan atau membersihkan kembali kewibawaan pemerintahan. Yang pertama yaitu aksi demonstrasi menentang pemerintah demokrasi terpimpin meningkat. Apalagi setelah Presiden Soekarno membubarkan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Apakah setelah Presiden Soekarno membubarkan KAMI demonstrasi menjadi berkurang? Tentu saja tidak, malah sebaliknya, demonstrasi menjadi lebih melambung tinggi. Respon balik dari mahasiswa dan masyarakat semakin menentang dengan adanya demokrasi terpimpin yang dijalani oleh Pak Soekarno atau Presiden Soekarno ini. Hasil keamanan dari Presiden Soekarno ini memiliki ancaman atau terancam dari berbagai arah supaya Presiden Soekarno ini mencopot jabatannya sebagai presiden atau pemimpin dari bangsa Indonesia ini. Karena citra pemerintah sudah semakin buruk di hadapan masyarakat, pemerintah dianggap oleh masyarakat itu yang pertama yaitu pemerintah mendukung PKI. Kedua yaitu pemerintah dianggap banyak korupsi. Ketiga yaitu pemerintah dianggap tidak becus menjalankan kebijakannya. Yang keempat yaitu pemerintah melakukan inflasi besar-besaran dan penyebab gejolak ekonomi menurun. Alhasil karena hal tersebut Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 10 Maret yang berisikan yang pertama yaitu mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Yang kedua yaitu menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden, panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi. Yang ketiga yaitu melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Dari keluarnya Super Semar ini pasti mempunyai dampaknya, yaitu yang pertama kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Yang kedua yaitu wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik. Mungkin itu sekian dari saya mengenai aksi Tritura dan Super Semar atau Surat Perintah 10 Maret. Sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon maaf apabila saya menjelaskan terlalu cepat karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putra Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme kepemimpinan nasional dan stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi. Yang pertama, rehabilitas ekonomi baru seperti yang telah diuraikan di atas.
stabilitas keuangan diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi masyarakat, kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. Dengan perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis, negara barat, dan sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Yang kedua, dualisme kepemimpinan nasional. Terjadi pada awal tahun 1966 yang dimana terjadi sebuah krisis nasional yang dimana terjadi antara Presiden Soekarno yang menjabat sebagai seorang presiden, yang dimana kekuatannya sebagai seorang presiden menghilang. Kemudian ditolak sebuah pidato terhadap pertanggungjawaban kepada MPRS yang terjadi sebanyak 2 kali, dan juga terhadap Soeharto yang dimana pada saat itu mendapatkan surat pemerintah 11 Maret yang dimana ketika ia menghentikan G30 SPKI memiliki nama yang sangat tinggi dan menjadi semakin populer. Pada saat itu di masa pemerintahan Soekarno sebagai seorang presiden dan Soeharto yang mendapatkan surat perintah 11 Maret diberikan sebuah mandat oleh MPRS dalam membentuk sebuah kabinet yang kemudian dikenal dengan sebutan Kabinet Ampera. Hal yang terjadi kemudian menyebabkan sebuah dualisme kepemimpinan nasional yang dimana pada saat itu Presiden Soekarno masihlah menjadi seorang presiden dan Republik Indonesia yang dimana menjadi pemimpin pemerintahan dan juga pemimpin negara. Hal ini kemudian menyebabkan Presiden Soekarno tidak melakukan banyak kegiatan yang dimana berhubungan dengan pemerintah, tetapi di lain pihak Soeharto banyak melakukan kegiatan yang dimana banyak menjalankan kegiatan yang sehubungan dengan tugas dari keseharian pemerintah. Dengan adanya dualisme kepemimpinan nasional ini, maka pada akhirnya akan membayangkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang dimana menjadi pertentangan terhadap politik, di mana terjadinya masyarakat dua kubu yaitu Soekarno dan Soeharto. Stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan Orde Lama mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan dengan pembentukan kabinet pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program kabinet 1 dikenal dengan sebutan Pancagrida Kabinet, yaitu berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua, menyusun dan merancang pemilu atau republika. Yang 3, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya. Yang 4, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sia-sia G30 SPKI dan setiap bentuk perorongan terhadap Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, melanjutkan menyuruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunis. Perkenalkan, nama saya Kuasulo Purba. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan terkait stabilisasi penyeragaman. Yang pertama, saya akan menjelaskan stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Era pemerintahan Orde Baru berhadapan dengan instabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Dengan target yang terukur serta
melaksanakan beberapa program kerja untuk memulihkan stabilitas politik dan keamanan. Orde Baru merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1998. Dan poin yang berikutnya, stabilitas politik. Stabilitas politik itu sendiri adalah bagian dari dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Penataan di bidang politik memiliki implikasi terhadap kehidupan ekonomi. Kekuatan politik dan ekonomi saling mempengaruhi secara resiprokal, dan hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Dan yang berikutnya adalah target pemerintahan Orde Baru. Di antaranya ada 4. Dan yang pertama, melaksanakan pemilihan umum secara teratur dan menata lembaga-lembaga negara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas politik nasional untuk mempercepat proses pembangunan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, menetapkan demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dan yang kedua, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang berikutnya, di sini ada upaya mencapai target Orde Baru yang diantaranya ada politik, pertahanan, dan keamanan. Dan yang pertama politik, pembentukan kabinet pembangunan. Kabinet pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida. Pancakrida ada 5, yaitu yang pertama, menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repolita dan pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua, menyusun dan merencanakan Repolita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan keterlibatan dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang berikutnya, dan yang terakhir, yaitu melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur. Dan yang berikutnya terkait dari pertahanan dan keamanan yang meliputi peran ABRI. Peran ABRI yaitu untuk menciptakan stabilitas di Indonesia. Pemerintahan memberikan peran ganda kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI sebagai benteng pertahanan dan keamanan, sekaligus sebagai kendali sosial di masyarakat. Fungsi ini dikenal dengan sebutan dui fungsi ABRI. Dalam pemerintahan, ABRI memiliki jajah kursi dengan pengangkatan di MPR atau DPR dan DPRD. Yang kedua, normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Politik kontratatif yang dijalankan Indonesia semasa demokrasi terpimpin telah mengakibatkan hubungan baru dengan negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara. Melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik, pemerintah melakukan pembicaraan untuk menjalin hubungan diplomatik kembali dengan Malaysia dan Singapura. Dan materi yang kedua yaitu stabilisasi penyeragaman. Di dalam stabilisasi penyeragaman atau materi ini ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama, Soeharto mengajukan Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh. P4 sendiri di sini adalah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Dan yang kedua, Presiden mengajukan P4 kepada MPR yang akhirnya menjadi TAP MPR. Yang ketiga, diadakan juga penataran P4 yang bermaksud membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Yang berikutnya, PNS termasuk pegawai BUMN, pelajar melalui dari sekolah
menengah sampai PT diharuskan mengikuti penataran P4. Dan yang terakhir, melalui penataran P4, pemerintah memberikan penekanan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sekian penjelasan dari saya terkait materi 2 yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Faisal Pasya. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penerapan fungsi ABRI dan yang kedua rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu penerapan fungsi ABRI. Fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat memiliki 2 tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan atur negara. Dua fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Melalui dua fungsi dan Orde Baru sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jejaring lapisan masyarakat Indonesia. Dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkatan pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan. Yang kedua yaitu rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana dan alat produksi, dan stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus-menerus. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pembangunan Orde Baru dan integrasi Timur Timur. Kebijakan pembangunan nasional menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, pemerintah membuat beberapa kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dengan berpedoman trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program ini diatur dalam GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, yang mana dalam pelaksanaan Repelita dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Polita pembangunan 5 tahun dan pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pemerintah membuat kebijakan pembangunan nasional dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang pertanian, pemerintah merupakan konsep revolusi hijau dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan mengoptimalkan peran KUD atau Koperasi Unit Desa. Pemerintahan juga mendirikan Bulog atau Badan Usaha Logistik sebagai badan pengadaan stok beras yang bekerja sama KUD. Program yang ketiga adalah pemerintahan mengadakan PPL atau penyusunan pertanian lapangan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada masyarakat. 1. Pendidikan. Di bidang pendidikan, program pembangunan dibagi menjadi beberapa polita. Pada polita 1, pemerintah memfokuskan pada pemberantasan buta huruf. Pada polita 2, pemerintah melakukan usaha pemerataan pendidikan. Sedangkan pada polita 5, pemerintah mulai merintis program wajib belajar sampai tingkat SMP yang disebut wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, kesehatan. Di bidang kesehatan, pemerintah Orde Baru menjalankan beberapa program yang sampai saat ini masih dijalankan, yaitu program KB, yang merupakan program yang bertujuan untuk menekankan pertumbuhan pendidikan, program puskesmas dan posyandu di tingkat desa atau kelurahan. Yang ketiga, ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang sumber ekonomi yang penting dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bangsa. Pemerintah juga meningkatkan peran BUMN dan memperluas
memperluas lapangan kerja. Yang keempat, dalam bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan transmigrasi dengan memindahkan sekelompok penduduk Jawa, Bali, Madura, dan Lombok ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk meningkatkan taraf hidup dan pemerataan penduduk. Dan yang ketiga, yang kedua saya akan menjelaskan tentang Timor Timur atau disingkat Tim-Tim. Bahasa Tetun, Timor Leste adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Ibu kotanya adalah Dili. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayah meliputi wilayah bekas koloni Portugal di Pulau Timor yang dianeksasi oleh militer Indonesia melalui sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Dari tahun 1702 hingga 1975, Timor Timur adalah bagian dari Imperium Portugal yang bernama Timor Portugis. Pada tahun 1974, Portugal memprakarsai proses dekolonisasi bertahap dari sisa wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Selama proses tersebut, konflik sipil antara berbagai pihak di wilayah ini meletus pada tahun 1975 atau berbagai masukan dari sejumlah tokoh di Timor Portugis. Indonesia mulai menganeksasikan wilayah ini, menyatakan secara resmi sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976 dan mengubah namanya menjadi Timor Timur. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menghasilkan 78,5% memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Latar belakang Pulau Timor telah dikenal sejauh sebelum zaman kolonial. Bukti sejarah yang menunjukkan seperti tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Negara Tretagama karya Empu Papanca tahun 1365 Masehi yang menyebut Timor sebagai anak sungai. Pada masa itu, wilayah ini menjadi salah satu dari 98 anak sungai atau wilayah-wilayah yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, namun mempunyai raja-raja yang otonomi dan mandiri. Wilayah Timor pada masa prakolonial juga menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang terbentang antara India dan Tiongkok serta Asia Tenggara. Barang-barang dari luar yang diperdagangkan antara lain logam, beras, tekstil halus, dan koin yang dibarter dengan rempah-rempah lokal seperti kayu cendana, tanduk rusa, lilin lebah, dan lain-lain. Kayu cendana merupakan komoditas utama wilayah ini. Pada tahun 1515, orang Portugis pertama kali mendarat di dekat pantai Makassar. Para pedagang Portugis mengekspor kayu cendana dari Pulau Timur hingga pohon di hampir punah. Di tahun 1556, sekelompok biarawan Dominikan mendirikan desa di Davao. Setelah itu, Timur pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Baebno 1570 sampai 1583, ia memperluaskan pengaruh dari Kepulauan Maluku, Mindanao, Sulawesi, Nusa Tenggara, Raja Ampat, hingga ke Kepulauan Marshall di sebelah timur. Ini ditandai dengan penempatan para wali kuasa Kesultanan Ternate atau Sangaji di wilayah-wilayah itu, termasuk Timur Timur. Saat itu Timur Timur masih merupakan wilayah tak bertuan atau well occupantir yang terdiri dari beberapa kerajaan atau kesukuan kecil dan para pedagang Portugis yang berdagang di wilayah. Di akhir abad ke-16, Kesultanan Ternate mulai mengabaikan Timur Timur setelah wilayah-wilayah kekuasaannya yang lain ditambah dengan pengaruh Belanda yang semakin menguat di Kesultanan Ternate pada awal abad ke-17. Sejak akhir abad ke-16, Pulau Timur menjadi perebutan antara bangsa Portugis dan Belanda. Keduanya datang dengan tujuan untuk mengekspor rempah-rempah. Tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat pulau yang kemudian dikenal sebagai Timur Belanda atau Timur Barat. Selama 3 abad berikutnya, Belanda berhasil mendominasi wilayah Indonesia dengan pengecualian Pulau Timur bagian timur yang telah lebih dulu didukung orang-orang Portugis.
Pada tahun 1702, sebuah wilayah koloni baru Portugal berdiri di timur dan beribu kota di Livau, yang juga menjadi ibu kota dari semua wilayah kekuasaan Portugal di Kepulauan Nusa Tenggara. Sejak saat itu, wilayah koloni Portugal di wilayah timur dikenal sebagai Timor Portugis. Kontrol Portugal atas wilayah ini lemah, terutama di pedalaman pegunungan ini ditandai dengan persaingan antara pedagang Portugis dengan biarawan Dominikan dan orang timur sendiri, serta serangan dari pasukan Belanda yang menguasai timur barat. Kontrol administrator koloni sebagai besar terbatas pada daerah Dili, dan mereka harus bergantung pada kepala suku tradisional. Untuk memperkuat kontrol dan pengaruhnya, pada tahun 1769 ibu kota dipindahkan dari Livau ke Dili karena serangan dari beberapa penguasa lokal. Perbatasan antara Timor Portugis dan Hindia Belanda secara resmi diputuskan pada tahun 1859 melalui perjanjian Lisboa antara Portugal dan Belanda. Kemudian pada tahun 1913 Portugal dan Belanda secara resmi sepakat untuk membagi pulau di antara mereka. Batas definitif ditentukan oleh Mahkamah Arbitrase Antar Bangsa. Pada tahun 1916 Portugal menguasai wilayah Pulau Timor bagian timur dengan pulau kecil di sekitarnya dan sebuah wilayah eksklave di timur barat. Pada tahun 1942 wilayah ini diduduki oleh tentara Jepang yang pada waktu itu menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Kepulauan Pasifik. Pada masa pendudukan Jepang ini terjadi pertempuran sengit di Pulau Timor antara pasukan Jepang melawan pasukan Portugis, Belanda, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa penduduk setempat, baik dari timur maupun barat, untuk mengusir tentara Jepang di bawah penduduk Jepang. Perbatasan antara Timur Portugis dan Hindia Belanda diabaikan dan Pulau Timur dijadikan satu zona administrasi di bawah komando tentara Kekaisaran Jepang. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan perang berakhir, Portugal merebut kembali wilayah di Timur Timur, sementara Timur Barat menjadi bagian dari Indonesia setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Haryanto yang akan menjelaskan tentang dampak kebijakan dan ekonomi pada masa pemerintahan. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1960 hingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini lahir juga beberapa kebijakan. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti apa dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru? Yaitu kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru adalah nyatanya memiliki dampak terhadap Indonesia, di mana untuk dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini. 1. Pemerintahan sentralistik, yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat. Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. 3. Golkar menjadi ulat utama kestabilan perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendampingan. Di samping itu, dari sisi ekonomi sendiri yang menitik beratkan kepada perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain masuk politik. Nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif, antara lain Indonesia dapat mencapai swasembada pada tanggal 14 November 1985. Kedua, Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras. Ketiga, penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan. Keempat, angka pendidikan sekolah dasar yang menjelit akibat program SD dan SMP Inpres dan program ABRI masuk desa. Dari kelompok 4, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan dalam penjelasannya kurang dipahami karena kami itu masih belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.